balik lagi bareng gua Billy dan bareng gua Clary di CLCC Sunday Live. Claire, lu ngerasa panas nggak? Pastilah Bill, ini di Bali lagi 50 derajat. Iya. Emang kita dari kostumnya aja udah anak pantai. APG, apa tuh? Anak pantai gereja. Anak pantai gereja. Ngomong-ngomong sorry ya, ini kita syuting background belakangnya bukan pantai, soalnya panas banget. Jadi tadi lu sewa hotel apa ya? Sewa hotel mulia buat dipakai syuting. demi syuting ini. Mantap. Anak Sultan, ya kan? Seperti biasa, selama beberapa menit ke depan kita bakal praise worship bareng-bareng. Dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan bareng-bareng. Dan juga kita bakal ada beberapa informasi atau pengumuman setelah firman. So, jangan kemana-mana, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan leader message. Yes. Tetap di CLCC Sunday Live. Shalom, welcome to CLCC Sunday Live. Saya Sandi Kuwana mewakili seluruh keluarga besar CLCC Bandung menyambut saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online CLCC. Welcome! Tidak terasa kita sudah berada di akhir bulan Januari dan sepanjang bulan ini kita sudah membahas tentang kedewasaan emosi. Kami berharap ini semua berguna bagi kita semua. Nah, hari ini tetap dengan pembahasan soal emosi. Kita akan diperlengkapi oleh pastor yang keren dari JPCC, yaitu Pastor Alfi Rajagugu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama mengikuti praise and worship. Saya mengajak saudara semua tetap aktif dalam menyembah Tuhan, walaupun kita beribadah secara online di rumah masing-masing. Mari kita tetap berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika firman Tuhan dibagikan, responi dan juga catat hal-hal yang Anda dapatkan secara pribadi. Nah saudara, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh beribadah kembali. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan melakukan praise and worship Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat Tuhan, kami rindu mengalami kasih Tuhan, dan kami rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saat ini juga kami akan memberi persembahan Tuhan. Kami mau mendukung pelayanan yang ada di CLCC, kami mau memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk saudara yang akan memberikan persembahan dan persepuluhan, saudara dapat melakukannya dengan cara transfer ke rekening CLCC seperti yang tertera berikut ini. Atau Anda bisa scan QR Code yang ada di layar. Selamat mengikuti Praise and Worship bersama CLCC Worship. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom CLCC, ada sukacita hari ini, amin. Siap memuji dan menyembah Tuhan. Come on. Bagi generasi ini kami berdiri, hingga nyatalah dahsyat Engkau. Kini kami kan memuji dengan segenap hati, hingga nyatalah dahsyat Engkau hebat. Hey!
dahsyat Kau Yesus Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Ini seruan hati kami Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. It's only you Lord. It's only you Jesus. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, thank you Lord Jesus. Tuhan, inilah hidup. Serahkan padamu. Yes Lord. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Amin. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, ini kerinduan kami Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Yes Lord. Serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku. Semuanya milik-Mu Tuhan. Jadi milik-Mu. Amin, amin. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan,
kemuliaan-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Penuh kemuliaan-Mu. Thank you, Lord. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Andi dan Pastor Nining Setiawan dan seluruh tim kepemimpinan GBI CLCC Bandung untuk kesempatannya bagi saya menyampaikan pesan Tuhan bagi kita semua. Sebelum kita menerima pesan Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami datang kepadamu dimanapun kami mengikuti online service hari ini. Kami tidak sekedar mengerjakan rutinitas agamawi kami, tapi hari ini kami mengharapkan sesuatu yang baru. Pesan yang begitu segar yang berasal daripada Tuhan sendiri. Roh Kudus, lakukanlah apa yang hanya Engkau bisa lakukan. Agar setiap kami menerima sebuah pesan yang mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita hidup di dunia dengan dinamika yang serba cepat dan begitu bising. Segala sesuatu dinilai lebih baik bila dapat terlaksana dengan lebih cepat, mulai dari mie instan sampai jaringan internet. Dengan majunya teknologi, kita seperti dibombardir dengan informasi-informasi yang sekedar bagus untuk kita ketahui, sehingga benak kita seperti kehabisan kuota atau bandwidth untuk perkara-perkara yang menurut saya harus kita ketahui. Tidak kaget kalau World Health Organization atau WHO menetapkan yang namanya burnout, yaitu keletihan mental dan emosional yang berakibat pada kelelahan fisik, sebagai sebuah sindrom resmi. Sebuah artikel bahkan memakai sebutan burnout generation kepada generasi ini. Beberapa survei di Amerika Serikat juga menemukan bahwa tingkat stres dan anxiety atau kegelisahan di kalangan milenial itu lebih tinggi daripada generasi-generasi sebelumnya. Itu juga sebabnya ada sebuah krisis yang dulunya hanya terjadi pada usia paruh baya, namun sekarang mulai terjadi pada usia 20-an, yang dikenal dengan istilah quarter life crisis. Saya mulai melayani Tuhan sepenuh waktu di JPCC sejak tahun 1999. Keputusan ini terjadi setelah menguji panggilan Tuhan yang saya dapatkan 4 tahun sebelumnya. Dan juga setelah berpuasa selama 40 hari. Dan dalam puasa tersebut saya mendapatkan peneguhan yang saya pegang sampai sekarang melalui 2 ayat firman Tuhan. Namun ternyata semua itu tidak menjadikan saya imun dari yang namanya burnout ini. Bahkan pada tahun 2018 dan 2019 yang lalu saya sendiri mengalami yang namanya burnout. Saya merasa terlalu bertanggung jawab tentang apa yang saya kerjakan. Diperparah dengan tipe kepribadian saya yang adalah dominan cermat, saya merasa perlu pegang kendali atas kecepatan dan kualitas dari semua yang dipercayakan kepada saya. Saya kurang istirahat secara fisik, apalagi secara mental atau pikiran. Sebelum tidur, seringnya malah saya memikirkan tentang pekerjaan, tentang semua pelayanan yang ada dalam tanggung jawab saya. Standar yang idealis dalam pelayanan saya coba pertahankan. Sehingga banyak yang ingin dicapai tapi kurang bantuan. Saya berhenti mendengarkan podcast yang selama ini saya rajin dan gemar dengarkan. Karena merasa frustasi kalau akhirnya nggak bisa melakukan apa yang sudah saya dengar dan pelajari itu. Ada rasa bersalah kalau saya tidak mengikuti setiap acara gereja, atau saya mengambil cuti
Yang sebenarnya adalah bagian dari hak saya sebagai staf gereja. Bahkan ide untuk berlibur pun tidak menarik sama sekali. Padahal saya sangat senang dengan yang namanya bepergian atau traveling. Kehilangan mama saya persis pada ulang tahun saya di bulan September 2018 menambah komplikasi pada situasi saya tersebut. Saya merasa kewalahan, overwhelmed dengan begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan tidak jarang ketegangan dan masalah yang terjadi dalam pelayanan dan pekerjaan ikut mempengaruhi suasana di rumah tangga secara negatif. Saya tidak ingin bertemu dengan orang dan menjadi kurang bersimpati kepada masalah orang. Karena merasa saya sendiri lagi banyak masalah. Boleh dong sesekali saya jadi egois. Saya menjadi pribadi yang cenderung tertutup. Padahal dulunya saya orang intim, mentok, orang people person. Sampai-sampai dulunya waktu saya habis untuk orang lain. Nah, karena saya tidak bisa menyalurkan perasaan-perasaan negatif saya dengan baik, saya pun mulai menyalahkan keadaan orang lain dan juga menyalahkan Tuhan. Nah, izinkan saya hari ini untuk membantu setiap kita mengerti tentang burnout ini. Berikut adalah beberapa gejala yang bisa membantu kita untuk mengenalinya. Secara fisik, gejalanya dapat berupa beberapa hal berikut. Yang pertama, merasa lelah dan kering terus-menerus. Kekebalan tubuh juga ikut menurun, bahkan sering sakit. Sering sakit kepala atau nyeri otot, dan gejala yang terakhir adalah ini, perubahan nafsu makan atau kebiasaan tidur. Bisa jadi lebih nafsu makan atau lebih tidak nafsu makan. Dan yang pasti, pola tidur terganggu. Secara mental atau emosional, berikut adalah gejala-gejalanya. Yang pertama, merasa gagal dan meragukan diri sendiri. Yang kedua, merasa tidak berdaya, terjebak, dan kalah. Yang ketiga, merasa sendirian di dunia ini. Kehilangan motivasi, pandangan yang semakin sinis dan negatif, dan penurunan rasa kepuasan dan pencapaian. Lalu secara perilaku, gejala-gejalanya dapat berupa hal berikut. Menarik diri dari tanggung jawab, mengisolasi diri dari orang lain, menunda atau perlu waktu lebih lama untuk menyelesaikan sesuatu. Menggunakan makanan, obat-obatan, atau alkohol untuk menghadapinya. Melampiaskan kefrustasian pada orang lain. Dan yang terakhir, bolos, datang terlambat, pulang lebih awal dalam pekerjaan. Injil Yohanes 10 ayat ke-10 dalam terjemahan bahasa Inggris berkata demikian. The thief comes only in order to steal, kill, and destroy. I came that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. Saya terjemahkan buat kita. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan menghancurkan. Aku, yaitu Yesus, datang supaya mereka, yaitu orang-orang yang mengikuti dia, mempunyai dan menikmati hidup. Dan memilikinya dalam kelimpahan penuh sampai melimpah. Hidup yang berkelimpahan yang dimaksudkan di sini adalah hidup yang penuh dengan kesukaan dan kepuasan dalam Yesus. Bukan dalam pencapaian, kepemilikan, atau hal-hal yang lainnya. Itu sebabnya saya sangat yakin bahwa setidak ideal apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi, seperti pandemi saat ini, atau mungkin burnout, Tuhan ingin agar setiap kita bisa terus punya hidup yang utuh dan memuaskan yang hanya bisa ditemukan dalam pribadi Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara izinkan saya membagikan kepada kita semua 4 hal yang saya pelajari dan lakukan ketika mengalami burnout ini dan akhirnya bisa mengatasinya secara gradual.
Yang pertama adalah ini. Start with awareness. Mulai dengan kesadaran. Galatia 6 ayat 4 berkata demikian. Galatia 6 ayat 4 ini mengingatkan kita bahwa setiap orang harus memeriksa sendiri apakah kelakuannya baik atau tidak. Terjemahan bahasa Inggris berkata memeriksa tindakan, sikap, dan perilakunya. Kalau baik, ia boleh merasa bangga atas hal itu. Tetapi tidak usah ia membandingkannya dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Saya sama sekali tidak menyadari bahwa saya sebenarnya sedang mengalami burnout. Saya sangat berharap ada yang memberitahu saya sebelumnya, sehingga saya bisa memeriksa gejala fisik, emosional, dan perilaku dalam diri saya. Bahkan sebelum ini terjadi, saya berpikir rasanya kurang pas kalau ada orang yang mengalami burnout dalam pelayanan, apalagi dia hamba Tuhan sepenuh waktu. Secara tidak sadar, saya berpikir kalau saya tidak akan pernah mengalami burnout. Ever. Nah, perubahan dimulai ketika Tuhan memakai rekan saya, yaitu Pastor Remy Ramiano, yang mengirimkan kepada saya tautan tes daring tentang burnout. Saya lupa mengapa dia mengirimkan tautan itu kepada saya. Mungkin dia sudah mulai melihat gejala-gejala burnout dalam diri saya. Mengetahui tipe kepribadian Pastor Remy, bisa jadi dia memberanikan diri untuk mengirimkan tautan tersebut. Ternyata 14 dari 15 pernyataan saya isi dengan jawaban sering atau sangat sering. Dan komentar dari hasil skor saya ini yaitu, you are at a severe risk of burnout. Do something about this urgently. Anda beresiko parah akan burnout. Segera lakukan sesuatu tentang hal ini. Padahal saya sudah dan sedang burnout. Jadi yang pertama, mulai dengan menyadari. Mulai dengan mencermati gejala-gejala yang sudah ada tadi. Yang kedua, talk it out. Bicarakan dengan orang lain. Setelah saya akhirnya sadar bahwa saya sebenarnya burnout, saya belajar untuk berdamai dengan diri sendiri. Khususnya dengan fakta bahwa ternyata saya bisa dan sedang mengalami burnout. Saya kembali belajar untuk menjadi rentan atau vulnerable, bahkan dari hal-hal yang simple. Kalau ditanya orang, apa kabarnya, Vi? Saya memberanikan diri untuk tidak sugarcoat atau memperindah apa yang saya sebenarnya alami dan rasakan. Tidak jarang saya katakan demikian, I'm not too good, but I'm okay. Atau waktu sedang dalam mengalami masa pemulihan, saya jawab dengan ini, I'm still recovering from burnout. Sayangnya kita di gereja lebih terbiasa untuk menjawab dengan kata, luar biasa, yes, yes, yes. Ketimbang mengakui keadaan kita yang sebenarnya. Padahal, it is okay not to be okay. Itu sebabnya Yakobus 5 ayat 16 berkata demikian. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, bukan menggosipkan. Supaya kamu sembuh. Tuhan mau setiap kita sembuh atau utuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Terjemahan bahasa Inggris dari ayat ini menjelaskan dengan lebih gamblang menurut saya. Dari terjemahan The Message katakan demikian. Make this your common practice. Jadikan ini sesuatu yang biasa untuk kita lakukan. Confess your sins to each other and pray for each other so that you can live together whole, utuh, and healed. Sembuh. Sekali lagi, Tuhan mau setiap kita utuh dan sembuh. Terjemahan lain mengelaborasikannya. Katakan demikian, your faults, yang diakui mulai dari your faults, kesalahanmu, your slips, ketidaksengajaanmu, your false steps, langkah-langkah salah yang sudah kamu ambil, your offenses, sakit hatimu atau kekecewaanmu,
baru yang terakhir dikatakan your sins atau dosa-dosamu. Kesimpulannya adalah ini, keterbukaan adalah awal dari perubahan atau pemulihan. So talk it out, mulai cari orang lain untuk mulai bicarakan tentang apa yang saudara sebenarnya sedang alami. Saya ingat waktu saya sedang melakukan performance review kepada Pastor Remy. Di ujung sesi tersebut dia berkata sebuah kalimat, yaitu ini. Kak Alfi, aku yakin pasti nggak mudah jadi Kak Alfi. Kontan saya nangis di depan dia karena merasa ternyata ada yang ngertiin saya. Saya belajar bahwa terkadang kalimat yang paling sehat secara mental yang orang lain perlu dengar itu belum tentu ayat-ayat firman Tuhan. Atau kalimat yang sepertinya memberikan harapan semu. Seperti, it's all going to be fine bro. Meskipun kenyataannya akan demikian pada akhirnya. Seperti yang Roma 8 ayat 28 janjikan. Saya belajar bahwa kalimat yang paling sehat secara mental itu bisa jadi kalimat yang memvalidasi apa yang orang lain sedang alami atau rasakan. Seperti yang tadi Pastor Remy katakan, saya yakin gak mudah ada di posisi Kak Alfi. Saudara, kita perlu belajar untuk menaruh diri kita di posisi orang lain. Dan ini sayangnya tidak intuitif bagi kita semua. Oleh karena itu kita perlu belajar untuk cepat mendengar, tapi lambat untuk berkomentar atau memberikan tanggapan. Kalimat yang Remy katakan itu menjadi sesuatu yang menyadarkan saya bahwa Tuhan sangat mengasihi saya dan sangat peduli akan setiap hal yang saya alami dan yang saya rasakan. Saya mulai memberanikan diri untuk bercerita lebih detail kepada beberapa orang yang dewasa secara kerohanian dan pemikiran. Sehingga apa yang saya ceritakan itu tidak mempengaruhi perspektifnya terhadap kejadian atau orang-orang yang menjadi bagian dari cerita saya tersebut. Saya juga belajar dari apa yang Dr. Robbie Sunderreger pernah katakan. Bahwa segala sesuatu yang keluar dari sistem kita akan membuat kita lebih baik. Termasuk secara emosional. Dengan memberanikan diri untuk bercerita apa adanya tentang perasaan-perasaan negatif yang saya miliki, justru memfasilitasi proses pemulihan saya terjadi dengan baik. Itu sebabnya saya mengajak setiap saudara untuk mulai dan terus tertanam di dalam home yang ada di gereja ini. Isunya adalah bukan seberapa lama saudara sudah hadir secara virtual atau tertanam di home. Tapi seberapa saudara berani terbuka, membuka diri saudara dan ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Saudara mungkin gak perlu cerita dengan semua orang di dalam home. Tapi saudara bisa memilih 1 atau 2 orang yang saudara bisa ceritakan dengan apa adanya. Langkah yang ketiga yang saya pelajari dan lakukan adalah ini. Dan ini sangat penting menurut saya. Guard your heart. Jaga hati kita. Menyadari bahwa saya sedang burn out dan mulai mengeluarkan burn out dari sistem saya. Tidak otomatis membuat pemikiran-pemikiran negatif yang sudah terlanjur ada dalam benak saya itu hilang begitu saja. Namanya sedang pemulihan. Tidak setiap hari saya punya kekuatan atau pertahanan terbaik. Raja Salomo mengingatkan kita di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat ini tidak pernah sehidup ketika saya sedang melewati proses pemulihan dari burnout. Saya kembali belajar ada 3 poin utama di ayat ini. Yaitu kata mu, waspada, dan kehidupan. Saya terus mengingatkan diri saya. Alfi, kamu gak bisa jaga perkataan, komentar, sikap, atau tindakan orang. Tapi kamu selalu punya kendali untuk menjaga hatimu. Saya juga mengingatkan diri saya bahwa rasa kecewa, mau marah, mati rasa,
Itu bisa kembali kapan saja. Itu sebabnya saya harus waspada. Karena saya tidak tahu kapan perasaan negatif itu datang lagi. Dan ketika saya tanyakan diri saya lagi, Alfi, kamu mau kembali kepada kehidupan? Atau kembali kepada kefrustasian, amarah, dan kekecewaan? Saya jadi waras lagi. Karena saya tahu persis bagaimana rasanya bahwa perasaan yang saya alami ketika burnout itu sangatlah tidak menyenangkan. Cara saya memproses semua kekecewaan saya adalah dengan mengingat satu persatu apa dan siapa yang menurut saya berkontribusi kepada burnout saya ini. Ada 3 kata yang membantu saya pulih dalam mengingat melalui proses ini. Yaitu kata ini, ya udahlah. Ya udahlah, dia kan. Ya udahlah, emang kalau dia. Ya udahlah, sebenarnya kejadiannya kan. Ya udahlah, mau sampai kapan kamu? Itulah self-talk yang saya terapkan kepada diri saya sendiri. Dan ternyata ini membantu mewaraskan hati dan pikiran saya. Lagi dan lagi, bahkan sampai hari ini. Kesimpulannya adalah, menjaga hati adalah mengatur ekspektasi. Menjaga hati adalah mengatur ekspektasi karena jarak antara ekspektasi dan realita namanya kekecewaan. Semakin besar jaraknya, semakin besar potensi kekecewaan yang dapat terjadi kepada kita. Saya tidak bisa menentukan realita, tapi saya selalu bisa mengatur ekspektasi saya. Itu yang saudara juga perlu terapkan. Nah, sayangnya, menjaga hati atau mengatur ekspektasi bukanlah sebuah kemampuan yang berbanding lurus dengan bertambahnya usia kita. Itu sebabnya kita perlu terus belajar lagi dan lagi setiap hari untuk mengatur ekspektasi. Dan saya senang dengan apa yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat Filipi yang membantu kita untuk bisa mengatur ekspektasi. Di pasal yang keempat, ayat yang ke-8 dari terjemahan Alkitab mudah dibaca, katakan demikian. Saudara-saudara, tetaplah pikirkan yang baik dan yang patut dipuji, yang benar, yang mulia, yang adil, yang murni, yang indah, dan yang terhormat. Nah, saudara, terlepas dari semua perasaan negatif yang kita rasakan, pilihlah untuk tetap memikirkan apa yang tadi Filipi 4 ayat 8 katakan. Artinya apa, saudara? Ya, kalau saya twist balik sedikit ayat ini, artinya adalah ini. Semua kejadian yang tidak baik, perlakuan buruk kepada kita, tuduhan orang mungkin, kesalahan orang, tindakan curang, prasangka buruk, kesimpulan yang jelek, dan yang tidak patut dipuji, ya jangan dipikirin, Bambang. Jangan pikirkan semua yang negatif itu. Karena begitu kita masuk ke koridor yang negatif, itu adalah jalan tanpa ujung. Langkah yang keempat adalah ini. Acknowledge God. Akui Tuhan. Amsal 3 ayat 5-6 katakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Untuk menjaga agar kita tidak lagi kembali ke masa burnout, ini yang saya lakukan. Saya membiasakan diri untuk mengakui Tuhan dalam setiap keadaan saya. Bahkan memperkatakannya dengan sadar pas saya lagi ngobrol dengan orang lain, baik secara langsung maupun melalui pesan teks. Saya sempat berpikir bahwa kalimat ini terkesan rohani. Tapi dari proses ini saya kembali belajar
dan mengakui bahwa it is truly the grace of God that carries me through and through, again and again. Sungguh hanya kasih dan anugerah Tuhan dan kasih karunia Tuhanlah yang membawa saya melewati semuanya itu lagi dan lagi. Saya juga mulai memperkatakan area apapun yang saya mulai merasa kewalahan. Saya katakan, Tuhan, saya mulai merasa kewalahan dalam area pekerjaan, pelayanan, di Komsel. Tapi saya kembali katakan, saya akui Tuhan, tapi ini gerejamu Tuhan. Ini adalah pelayananmu. Aku bukan Tuhan, Engkau yang adalah Tuhan. So Tuhan yang pegang kendali. Jadi ketika ada tantangan dan masalah yang baru, lebih mudah untuk saya mengingatkan diri saya bahwa this too shall pass. Ini pun suatu hari akan berlalu, Alfi. So hang in there. Mengakui Tuhan membuat kita lebih mudah untuk sadar akan Tuhan, akan kebesaran dan keilahian dan kedaulatannya, melebihi kesadaran kita akan situasi, keadaan, ataupun keterbatasan kita. Dan saya akan tutup pesan Tuhan hari ini dengan janji Tuhan yang begitu klasik dan begitu hakiki. Yang tidur, boleh bangun. Ini janji Tuhan bagi setiap kita. Terutama jika saudara hari-hari ini sedang mengalami burnout. Atau mulai mengalami burnout. Saudara lelah secara mental dan emosional. Sehingga secara fisik dan kerohanian saudara pun mulai terganggu. Matius 11 ayat 28-30. Datanglah kepadaku. Setiap kalian yang sudah lelah menanggung kesusahan-kesusahan yang berat. Karena aku akan menolongmu mengatasi setiap kesusahanmu itu. Dan kamu akan merasa lega. Tunduk dan bergantunglah padaku. Belajarlah dari aku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka kamu pun akan merasa lega. Karena kalau tunduk dan bergantung padaku, bebanmu yang berat menjadi ringan. Dan beban yang kuberikan pun ringan. Melalui ayat ini Tuhan sepertinya ingin berkata kepada setiap kita. Anakku, aku akan memberikan kelegaan dalam setiap kesulitan, kesusahan atau kesukaran yang engkau sedang hadapi dan akan hadapi. Tuhan ingin berkata kepada saudara, anakku, aku pasti menolongmu karena aku ikut menanggung bebanmu. Aku ingin engkau menemukan kelegaan hanya di dalam aku. Bagianmu adalah melakukan apa yang aku katakan dan berhenti memakai kekuatan sendiri. Itu sebabnya engkau perlu belajar dari setiap respons yang aku sendiri berikan ketika menghadapi semua yang aku hadapi. Sebuah janji yang luar biasa dari Yesus buat kita semua. Nah, sebagai penutup, saya akan ulangi 4 hal yang dapat kita lakukan dalam mengalami yang namanya burnout. Yang pertama, start with awareness. Mulailah dengan kesadaran. Kenali gejala-gejalanya. Yang kedua, talk it out. Bicarakan dengan orang lain. Mulai dan terus tertanam di komunitas home. Yang ketiga, guard your heart. Jaga hati kita, yaitu dengan mengatur ekspektasi. Yang keempat, acknowledge God. Akui Tuhan. Datang kepada Tuhan, Sang Pemberi kelegaan. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berhenti sampai pada saat ini. Tapi aku berdoa Engkau Roh Kudus. Terus berkarya lewat setiap benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan dan sudah kami terima. Aku berdoa benih ini akan berakar, bertumbuh dan bahkan berbuah lebat. Dan setiap buah yang dihasilkan dari pohon kehidupan kami akan manis dirasakan oleh orang lain. Dan waktu mereka melihat perubahan kehidupan kami, perbuatan kami yang baik, mereka memuliakan nama Bapa di surga.
Aku berdoa khususnya bagi mereka yang saat ini sedang mulai atau bahkan sedang mengalami burnout. Engkau datang kepada mereka sehingga mereka mengalami kasih-Mu seperti yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menulis kehidupan kami. Engkau yang memegang kendali dalam kehidupan kami. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Wow, firman Tuhan yang luar biasa sudah dibawakan oleh Pastor Alfi Raja Guguk. Saya berharap kita bisa meresponinya dengan menjadi pelaku firman di kehidupan kita masing-masing. Kita akan tutup pemberitaan firman Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang telah menguatkan kami, menegur setiap kami Tuhan. Kami percaya firman itu jatuh di tanah yang subur dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih buat hari ini dan mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dari Allah Bapa kita lewat anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang sudah percaya dan menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke, terima kasih banyak Pastor Alfi Raja Guguk untuk sharing firman-Nya. Semoga Pastor Alfi Raja Guguk semakin diberkati dan jadi berkat lagi buat banyak orang. Betul sekali. Nah, next info untuk teman-teman yang mau ikut kelas True Parenting. Kelas True Parenting akan dimulai pada tanggal 18 Februari, teman-teman. Catat tanggalnya. Nah, buat info lebih lanjut, kalian bisa cek di Instagram @CLCC Bandung dan juga di CLCC Apps. Dan buat teman-teman CLCC, ada kabar gembira lainnya. Single Class akan kembali diadakan pada tanggal 10 Februari. Buat teman-teman yang mau tahu info lebih lanjutnya dan mau registrasi, teman-teman bisa melakukannya lewat aplikasi CLCC. Nah, di bulan Februari ini ada yang spesial, Claire. Lu tahu nggak apa? Tahu dong, Bill? Valentine. Bukan itu. Ada yang lebih spesial. Mana ada, bro? Nih, selama bulan Februari, setiap paginya akan di-upload Pastor Message by Pastor Andi Setiawan di CLCC Apps. Oh, Februari berarti besok dong. Nah, buat teman-teman jangan lupa nih, gue mau ngajak teman-teman buat selalu dengerin Pastor Message setiap pagi, karena dari pengalaman pribadi gue itu memberkati kehidupan gue banget. Betul. Lo juga pasti diberkati kan, Bill? Yes, tentunya. Nah, gue mau ngingetin buat teman-teman yang belum download CLCC Apps, langsung download di Play Store dan juga App Store. Oke. Nah, gue juga mau ngajak teman-teman nih untuk mendukung channel YouTube CLCC. Ayo dong, kita dukung channel YouTube gereja kita. Caranya gampang kok, cukup like, share, dan subscribe channel YouTube CLCC di Cactus Production BDG. Yes, that's right. Nah, nggak kerasa kita beberapa menit udah bareng-bareng di CLCC Sunday Live. Kita mau bilang thank you buat teman-teman yang menonton, yang udah gabung bareng kita di CLCC Sunday Live. Dan mau bilang thank you juga buat tim produksi yang ada di sini dan semua yang terlibat, sehingga CLCC Sunday Live ini boleh berjalan dengan maksimal. Betul sekali. So, saatnya kita pamit undur diri. Gua Billy. Dan gua Clary. See you next week and God bless.